Untuk pendahuluan, latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan situs Silaker Kecamatan Ngalian dari perspektif UI UX. Melalui berbagai metode analisis seperti survei pengguna, pengujian kegunaan, dan evaluasi heuristik, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi konkret untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, situs Silaker dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi dan layanan publik bagi masyarakat Kecamatan Ngalian, serta menjadi model bagi pengembang situs web pemerintah lainnya. Untuk rumusan masalahnya, dalam konteks tadi kasus UX, untuk memahami kelebihan dan kekurangan situs Silaker Kecamatan Ngalian Kota Semarang, yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman pengguna saat mengakses situs Silaker Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Yang kedua, apakah antarmuka pengguna atau UI situs Silaker Kecamatan Ngalian Kota Semarang mendukung navigasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, seberapa baik situs Silaker Kecamatan Ngalian Kota Semarang menyajikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti. Dan yang keempat, apakah desain visual dan estetika situs mendukung citra profesional dan terpercaya? Yang kelima, apakah kelemahan utama situs yang menghambat pengalaman pengguna dan perlu diperbaiki? Kemudian, yang terakhir, bagaimana perbandingan situs Silaker secara umum dalam hal UI UX? Berikutnya adalah tujuan dari studi kasus laporan ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan situs Silaker. Yang kedua, menilai efektivitas navigasi dan struktur informasi. Yang ketiga, mengukur kepuasan pengguna. Yang keempat, mengidentifikasi peluang untuk peningkatan. Yang kelima, menganalisis kinerja teknis. Dan yang terakhir, membandingkan dengan benchmark. Untuk metode penelitian kerja praktik ini, saya menggunakan yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu survei pengguna, menyusun dan mendistribusikan kuesioner pada pengguna situs untuk mengumpulkan data tentang pengalaman mereka, seperti kemudahan penggunaan, navigasi, dan kepuasan keseluruhannya. Kemudian yang kedua, analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi dan validasi, yaitu dengan metode heuristic evaluation, dan yang kedua dengan benchmarking. Yang terakhir, pengembangan rekomendasi, identifikasi dari kelebihan situs Silaker, kemudian kekurangannya, serta rencana peningkatannya. Untuk tempat kerja praktek sendiri, saya bekerja praktik di kantor Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dengan alamat sendiri, Jalan Profesor Dr. Hamka, nomor 234, Ngalian, Semarang. Dengan durasi 18 Desember 2023 hingga 16 Februari 2024. Masuk untuk heuristic evaluation, yaitu pengertian prinsip dalam heuristic evaluation. Prinsip heuristic Nielsen sendiri adalah pedoman yang dirancang oleh Jacob Nielsen, seorang ahli kegunaan usability, untuk membantu evaluator menilai dan meningkatkan desain antarmuka pengguna atau UI. Kemudian penerapan prinsip dalam heuristic evaluation. Dalam heuristic evaluation, evaluator menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menilai setiap aspek antarmuka pengguna dan mengidentifikasi masalah yang dapat menghambat pengalaman pengguna. Setiap masalah yang ditemukan dikaitkan dengan prinsip heuristik yang relevan dan dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik. Yang ketiga, penjabaran prinsip dalam heuristic evaluation. Heuristic evaluation sendiri adalah metode evaluasi yang melibatkan penilai yang memeriksa antarmuka pengguna dan menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip heuristik yang telah ditetapkan. Skala penilaian untuk evaluasi heuristik sendiri ada skor 5, yaitu tidak ada masalah yang ditemukan, antarmuka pengguna berfungsi dengan baik sesuai dengan prinsip heuristik yang diterapkan. 4. Masalah yang tidak memerlukan perbaikan segera. Ketiga, masalah kecil yang harus diperbaiki tetapi tidak mendesak. Kemudian skor 2, masalah yang signifikan dan harus segera diperbaiki. Dengan skor 1, masalah yang sangat serius dan yang harus diperbaiki sesegera mungkin. Yang pertama, untuk
variable visibility of system status. Di sini untuk instrumennya deskripsi saat pengguna memasukkan data, tidak ada umpan balik visual yang menunjukkan bahwa proses sedang berlangsung atau telah selesai. Dengan skor 4, untuk rekomendasi perbaikan yaitu menambahkan indikator pemuatan atau loading indikator dan pesan konfirmasi setelah formulir berhasil dikirim. Kemudian untuk variabel match between system and the real world, dengan deskripsi bahwa banyak istilah yang digunakan pada situs tidak sesuai dengan istilah umum dikenal oleh pengguna sehari-hari. Dengan skor 4, dengan rekomendasi perbaikan yaitu menggunakan bahasa yang lebih umum dan sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk variabel user control dan freedom, tidak ada opsi untuk menyimpan data sementara saat pengguna berada di tengah-tengah proses pengisian data karena keseluruhan keterangan perlu diisi terlebih dahulu. Dengan skor 3, rekomendasi perbaikan memberikan opsi simpan sementara untuk data dan memberikan data sementara jika ada data yang atau belum lengkap. Konsistensi dan standar. Deskripsinya, konsistensi visual dan tata letak antara halaman terjaga. Maka dengan skor 5, rekomendasi perbaikan maka tidak ada karena nilai sudah memenuhi, kriteria telah memenuhi. Kemudian 5, error prevention. Dengan deskripsi, pengisian data tidak memberikan petunjuk yang jelas sehingga pengguna sering melakukan kesalahan dalam pengisian. Dengan skor 4, yaitu dengan rekomendasi perbaikan, sediakan petunjuk yang jelas dan validasi langsung secara real time untuk setiap bagian. Kemudian nomor 6, variable recognition rather than recall. Dengan deskripsi, pesan kesalahan yang muncul tidak informatif dan tidak membantu pengguna untuk memperbaiki kesalahan. Dengan skor 4, dengan rekomendasi perbaikan membuat pesan kesalahan yang lebih informatif dan jelas untuk pengguna. Kemudian variable flexibility dan efficiency of use. Deskripsi. Fitur pencarian telah tersedia yang efisien bagi pengguna yang berpengalaman. Dengan skor 5, maka rekomendasi fitur pencarian lebih efisien untuk ditingkatkan lebih efisien lagi. Kemudian variable estetik dan minimalis design. Dengan deskripsi, situs silakan memiliki kekurangan visual namun membantu aspek minimal dan sederhana untuk dibaca. Dengan skor 5, mengembangkan visual dengan menambahkan elemen dekoratif tanpa mengganggu aspek minimalis. Kemudian yang ke-9, help user recognize, diagnose, dan recover from errors. Dengan deskripsi, saat pengguna memilih untuk menghapus data, tidak ada pesan konfirmasi yang muncul untuk memastikan tindakan tersebut. Setelah mengklik delete, data langsung terhapus tanpa ada kesempatan untuk membatalkan tindakan tersebut. Dengan skor 3, maka rekomendasi dari perbaikan adalah menambahkan langkah konfirmasi sebelum tindakan penghapusan akan dilakukan. Yang ke-10, help and documentation terhadap informasi bantuan yang ada di situs tersebut di berbagai halaman tanpa adanya struktur yang jelas atau tautan yang terpadu. Dengan skor 4, rekomendasi perbaikan yaitu buat struktur navigasi yang jelas dan intuitif dalam pusat bantuan dalam kategori dan subkategori yang logis. Untuk benchmarking, visibility of system status, sistem harus selalu memberitahu tentang apa yang terjadi melalui umpan balik yang tepat dalam waktu yang wajar. Untuk kemudian yang kedua, match between system and the real world. Sistem hendaknya berbicara dalam bahasa pengguna dan dengan kata-kata, frasa, dan konsep umum bagi pengguna, alih-alih istilah-istilah yang berorientasi pada sistem. Kemudian user control dan freedom. Pengguna seringkali memilih fungsi sistem secara tidak sengaja dan akan memerlukan pintu keluar secara darurat yang ditandai dengan yang jelas untuk keluar dari keadaan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui dialog yang panjang. Konsistensi and standards. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan berbeda memiliki arti yang sama. Ikuti konvensi platform tersebut. Error prevention, bahkan yang lebih baik dari pesan kesalahan yang baik adalah desain yang cermat mencegah masalah terjadi sejak awal. Recognition rather than recall, meminimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek tindakan dan opsi terlihat. Kemudian flexibility dan efficiency of use, akselerator yang tidak terlihat oleh pengguna pemula seringkali dapat mempercepat interaksi bagi pengguna ahli sehingga sistem dapat melayani pengguna berpengalaman maupun yang belum berpengalaman.
Untuk aesthetic dan minimalist design, dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam dialog akan bersaing dengan informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatifnya. Kemudian help user recognize, diagnose, and recover from errors. Pesan kesalahan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, tanpa kode, dan mengindikasi masalah secara tepat, dan menyarankan solusi yang konstruktif. Yang terakhir, help and documentation. Meskipun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin perlu menyediakan bantuan dan dokumentasi. Hasil evaluasi terhadap situs Silaker kecamatan Ngalian menunjukkan adanya beberapa kekuatan dan kelemahan dalam implementasi UI UX-nya. Beberapa poin kuat yang ditemukan termasuk konsistensi visual dan tata terletak antar halaman, fitur pencarian efisien, serta desain yang estetis dan minimalis. Namun terdapat juga beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya umpan balik visual saat pengguna mengirim formulir, penggunaan istilah yang kurang sesuai dengan bahasa sehari-hari pengguna, serta tidak ada opsi untuk menyimpan data sementara selama pengisian formulir. Rekomendasi perbaikan yang diajukan meliputi penambahan indikator, pemuatan, dan pesan konfirmasi, penggunaan bahasa yang lebih umum, dan menyediakan opsi simpan sementara untuk data. Dengan menerapkan rekomendasi ini, situs diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien. Untuk kesimpulan dari laporan ini adalah, berdasarkan hasil evaluasi terhadap situs Silaker Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, ditemukan bahwa situs ini memiliki beberapa keunggulan dalam hal konsistensi visual, tata letak antar halaman, dan fitur pencarian efisien. Desain situs yang estetis dan minimalis juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kurangnya umpan balik visual, penggunaan istilah yang kurang familiar, dan tidak adanya opsi untuk menyimpan data sementara. Secara keseluruhan, dalam mengimplementasikan rekomendasi perbaikan seperti penambahan indikator pemuatan, penggunaan bahasa yang umum, dan penyediaan opsi simpan sementara, situs Silaker Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pengalaman penggunaan secara signifikan. Peningkatan ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan layanan bagi masyarakat, tapi juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas situs dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk saran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan oleh situs Silaker Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, berikut adalah saran yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, meningkatkan keterbacaan dan navigasi, yang kedua, menyempurnakan desain visual, yang ketiga, peningkatan fungsionalitas, yang keempat, pengoptimalan kinerja, yang kelima, penyediaan bantuan dan dokumentasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.